Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hendra Gunawan di kanal Bermatematika. Dalam video ke-18 ini, saya akan membahas algoritma Euclid untuk hampiran rasional. Dalam video ke-17 yang lalu, saya telah membahas hampiran 22/7 untuk bilangan pi dengan menggunakan segi 96. Archimedes yang melakukan hampiran tersebut menggunakan algoritma Euclid untuk akar 3 sebagai 265/153. Nah, pertanyaannya, bagaimana algoritma Euclid digunakan untuk mendapatkan hampiran tersebut? Algoritma Euclid sebetulnya digunakan untuk mendapatkan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat positif M dan N dengan M lebih besar dari N. Algoritma itu terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan M sebagai kelipatan N dan sisanya sebutlah R0. Di sini R0 adalah bilangan antara 0 dan N. Kalau R0 sama 0, maka langkah berhenti di situ dan M adalah kelipatan N, berarti faktor persekutuan terbesarnya sama dengan N. Tetapi bila tidak, maka kita lanjutkan dengan langkah-langkah selanjutnya. Kita nyatakan N sebagai kelipatan R0 dengan suku sisa R1 dan kemudian kita nyatakan R0 sebagai kelipatan dari R1 dengan suku sisa R2 dan seterusnya. Sampai suatu langkah kita dapatkan Rn-2 sebagai kelipatan dari Rn-1 dengan suku sisa Rn. Karena bilangan sisa Ri mestilah mengecil, R0 di sini pasti lebih besar dari R1, dan R1 lebih besar dari R2, dan seterusnya, maka untuk suatu N, mestilah Rn sama dengan 0. Dalam hal itu, Rn-1 sama dengan faktor persekutuan terbesar dari M dan N. Nah, sebagai contoh, bagaimana kita mendapatkan faktor persekutuan terbesar dari 255 dan 90. Kita terapkan algoritma Euclid, 255 sama dengan 2 kali 90, sisanya 75, dan kemudian kita nyatakan 90 sebagai 1 kali 75 dan sisanya di sini 15. Dan pada langkah ketiga, kita mempunyai 75 sama dengan 5 kali 15 tanpa sisa, alias sisanya sama dengan 0. Dalam hal ini, algoritma Euclid berhenti di langkah ketiga, dan faktor persekutuan terbesar dari 255 dan 90 kita peroleh yaitu 15. Anda bisa cek bahwa 15 membagi 255 dan juga membagi 90, dan tidak ada bilangan yang lebih besar daripada 15 yang membagi kedua bilangan tersebut. Nah, dengan algoritma Euclid, kita dapat juga menyatakan bilangan rasional sebagai pecahan berlanjut. Apa itu pecahan berlanjut? Nanti kita lihat. Perhatikan bahwa dari langkah-langkah tadi, kita peroleh M per N sama dengan Q0 tambah R0 per N. Selanjutnya, N per R0 sama dengan Q1 tambah R1 per R0. Pada langkah ketiga, R0 per R1 sama dengan Q2 tambah R2 per R1. Dan seterusnya, pada langkah terakhir, kita mempunyai Rn-2 per Rn-1 sama dengan Qn. Sisanya di sini sama dengan 0. Dari langkah-langkah tadi dapat diperiksa bahwa M per N sama dengan Q0 tambah 1 per bentuk ini, yaitu Q1 tambah 1 per Q2 tambah 1 per dan seterusnya, bentuknya berulang, yang terakhir 1 per Qn. Bentuk inilah yang dinamakan dengan bentuk pecahan berlanjut. Notasi yang lazim dituliskan di sini sebagai barisan Q0, Q1, Q2 dan seterusnya sampai dengan Qn, dengan tanda baca titik koma di sini untuk memisahkan Q0 yang menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari M per N, dan Q1 dan seterusnya sampai dengan Qn sebagai suku-suku yang muncul dalam bentuk pecahan berlanjut sisanya. Sebagai contoh,
Dari hitung-hitungan tadi, ketika kita mencari faktor persekutuan terbesar dari 255 dan 90, pada saat yang sama kita memperoleh 255/90 sama dengan pecahan ini. 2 tambah 1/1 tambah 1/5. Di sini kita beruntung bentuknya tidak terlalu panjang. Dalam notasi pecahan berlanjut, kita punya 3 bilangan ini, 2, 1, dan 5. Dapat diperiksa bahwa pecahan berlanjut di ruas kanan bernilai sama dengan 17/6 yang merupakan bentuk sederhana dari 255/90. Nah, bagaimana bila kita mempunyai bilangan irasional? Mirip dengan langkah-langkah tadi, kita dapat memperoleh pecahan berlanjut untuk bilangan real X0 sembarang sebagai berikut. X0 kita nyatakan sebagai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada X0, notasinya seperti ini, tambah 1/X1, entah X1 berapa, dan seterusnya X1 sama dengan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada X1, tambah 1/X2, X2 sama dengan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada X2 tambah 1/X3 dan seterusnya. Jadi di sini notasi dalam kurung siku X0 ini menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan X0. Sebagai contoh, bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan akar 3 sama dengan 1. Nah, untuk bilangan rasional, iterasi akan berhenti pada langkah ke n+1 untuk suatu n. Untuk bilangan irasional, iterasi ini akan berlanjut tiada henti. Namun bila kita hentikan pada langkah ke n+1, maka kita peroleh pecahan berlanjut yang terdiri dari rangkaian bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan X0 dan bilangan-bilangan berikutnya yang merupakan hampiran rasional untuk X0. Nah, dari situ kita bisa menghampiri nilai akar 3 dengan suatu bilangan pecahan atau bilangan rasional. Seberapa teliti tergantung keinginan kita. Di sini sebagai contoh, kalau kita mulai dengan X0 sama dengan akar 3, maka bilangan bulat terbesar yang lebih kecil daripada atau sama dengan akar 3 adalah 1, dan akar 3 dapat dituliskan sebagai 1 tambah sekian ini. Sederhanakan, rasionalkan, kita dapat bentuk ini, dan sisanya 1/sekian itu dibalik sama dengan akar 3 plus 1/2, kita nyatakan sebagai 1 tambah 1/sekian ini, yang kemudian kita sederhanakan menjadi 1 tambah 1/akar 3 tambah 1. Nah, sisanya dibalik sama dengan akar 3 plus 1, kita nyatakan sebagai bagian bulatnya adalah 2, dan sisanya adalah 1/sekian ini, yang kemudian kita sederhanakan lagi menjadi 2 tambah 1 bentuk ini, akar 3 plus 1/2, dan bentuk ini pernah muncul sebelumnya, sehingga dalam perhitungan selanjutnya kita tinggal menggunakan hasil sebelumnya. Jadi di sini akan terjadi perulangan 1, 2, 1, 2, dan seterusnya mulai langkah kedua tadi. Nah, jadi akar 3 dalam hal ini dapat dinyatakan sebagai pecahan berlanjut tiada henti dengan bilangan bulat pertama sama dengan 1, dan bilangan-bilangan berikutnya yang muncul dalam pecahan berlanjut adalah rangkaian bilangan 1, 2, 1, 2, dan seterusnya berulang seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita ingin seberapa teliti. Misalkan kita menggunakan sebanyak 9 digit, termasuk bilangan 1 yang di depan ini, maka kita peroleh akar 3 kurang lebih sama dengan 1 tambah 1/1 tambah 1/2 tambah 1/1 tambah 1/2 tambah 1/1 tambah 1/2 tambah 1/1 tambah 1/2.
Bilangan pecahan ini tidak lain sama dengan 265/153. Hampiran ini digunakan oleh Archimedes ketika menghampiri nilai pi dengan keliling segi 96 seperti saya katakan tadi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan mampir ke blog saya bermatematika.net. Sampai jumpa di video berikutnya.